Halo, apa kabar teman-teman? Sekarang kita sampai pada bagian ke-20. Kita mau belajar mengenai Yahweh di dalam sejarah Cina Purba. Semua kejadian di dalam Alkitab mulai dari penciptaan di Kejadian 1 sampai Kejadian 11, yaitu ketika Tuhan menyerahkan semua manusia dari Menara Babel, itu terdeskripsi ada di dalam huruf-huruf Cina. Peradaban bangsa Cina itu termasuk salah satu peradaban yang paling tua. Cina itu mempunyai sejarah yang tidak terputus selama 4.500 tahun yang bisa kita telusuri di dalam buku-buku sejarah Cina, teman-teman. Huruf Cina itu merupakan sebuah piktogram, sama seperti huruf Ibrani atau Mesir. Ya, sejarah tulisan huruf Cina itu dimulai kira-kira 2.500 tahun sebelum Masehi. Kalau kita melihat sejarah, Taoisme itu baru muncul kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian Konfusianisme dan Buddhisme itu muncul kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Lalu selama 2000 tahun sejarah peradaban bangsa Cina, dari mulai Menara Babel sampai munculnya Taoisme, Konfusianisme, Buddhisme yang menyembah banyak dewa-dewa atau ilah-ilah, selama 2000 tahun sebelum Masehi, apa yang orang-orang Cina percayai, teman-teman? Apa yang mereka sembah sebelum munculnya agama-agama tersebut? Selama 2000 tahun peradaban awal, orang-orang Cina itu hanya menyembah satu Tuhan yang maha kuasa, yang mereka sebut dengan Shangdi, dan bukan banyak ilah-ilah lain. Jadi mereka tidak menyembah dewa-dewa, mereka hanya menyembah satu Tuhan yang mereka sebut dengan Shangdi. Shangdi itu berarti raja yang paling tinggi atau raja yang diam di atas langit. Kadang-kadang disebut sebagai Shangtian atau Tian. Sejarah mencatat karakter, nature, sifat-sifat, dan kekuasaan Shangdi itu sama dengan Elohim di dalam perjanjian lama yang disebut Yahweh oleh bangsa Israel. Sejarawan Cina yang besar yang bernama Sima Qian itu kira-kira hidup tahun 135 sampai 86 sebelum Masehi, menulis tentang Kaisar Huangdi. Kaisar Huangdi ini adalah nenek moyang bangsa Han, jadi orang pertama, ya, Kaisar kuning sebutannya karena kulitnya warnanya kuning ya, teman-teman ya. Dia hidup kira-kira 2500 sampai 2400 tahun sebelum Masehi. Kaisar Huangdi ini adalah leluhur bangsa Han. Kaisar Huangdi itu membangun altar di Taishan di provinsi Shandong untuk memuja Shangdi. Shangdi ini adalah nama lain dari Tian. Dan dikatakan di situ, di dalam kitab sejarah bangsa Cina, bahwa roh-roh itu tidak mempunyai dua Tuhan, atau hanya ada satu Tuhan atas seluruh alam semesta. Hal ini ada di dalam kitab sejarah bangsa Cina volume 28 buku 6 halaman 624. Ini adalah kata Shangdi, tergantung dialeknya, bisa Shangdi, bisa Shangti. Terdiri dari dua piktogram, kata raja dan kata di atas atau above. Jadi raja di atas langit, the heavenly or supreme sovereign, penguasa surga, ya. Kemudian dalam Sucing atau kitab sejarah, Konfusius itu mencatat bahwa Kaisar Sun yang hidup kira-kira 2256 sampai 2205 sebelum Masehi itu melakukan korban untuk Shangdi. Konfusius mengatakan siapa yang memahami seremoni korban perbatasan akan dapat memerintah kerajaan semudah membaca telapak tangannya. Jadi setiap tahun kaisar itu akan melakukan korban sembelian di perbatasan di utara dan selatan Cina. Makanya disebut the border sacrifice atau korban perbatasan. Tergantung kaisarnya, teman-teman. Kadang-kadang ada kaisar yang melakukan korban perbatasan ini setahun 2 kali, di musim semi dan musim gugur. Tetapi yang pasti setiap kaisar melakukan the border sacrifice ini setahun sekali. Mereka mempersembahkan anak sulung lembu, kambing, dan domba bagi Shangdi. Dinasti pertama yang dicatat di dalam sejarah Cina itu adalah Shang dinasti. Walaupun sebelumnya ada Xia dinasti yang didirikan oleh Kaisar Huangdi, leluhur bangsa Han ya, tetapi itu tidak dicatat, teman-teman. Jadi mereka tidak merekod, hanya secara lisan aja. Jadi tradisi turun temurun mereka ceritakan ya mengenai Kaisar Huangdi ini.
Sejarah dinasti Cina itu dimulai dari Shang dinasti kira-kira 1776-1122 sebelum Masehi. Jadi sejaman dengan Musa dan Yosua kira-kira ya. Sima Qian itu mencatat Shang dinasti menyembah Shangdi. Jadi mereka menyebut Shangdi ini adalah satu-satunya Tuhan atas seluruh bangsa-bangsa yang bisa menurunkan dan menaikkan raja. Jadi ini paralel atau selaras dengan kitab Daniel 2. Ketika Raja Nebukadnezar itu mengakui ya bahwa Yahweh, Tuhan yang disembah oleh Daniel, itu adalah raja segala raja, jadi raja di langit ya, yang mempunyai kuasa atas hujan, angin dan semua elemen dunia. Jadi politeisme agama-agama bangsa lain itu menyatakan ada Tuhannya masing-masing nih yang berkuasa atas air, atas angin, ya, atas petir misalnya. Kemudian ada Tuhan yang di gunung, ada Tuhan yang di lembah. Tetapi bangsa Cina purba, teman-teman, atau the ancient Chinese, itu hanya percaya kepada satu Tuhan yang menguasai semua elemen dunia. Mereka menyebutnya Shangdi, Tuan yang empunya tuayan atau the Lord of the Harvest. Nama Shangdi itu disebut 175 kali di dalam kitab-kitab sejarah maupun puisi Cina kuno. Shangdi itu berkuasa atas raja-raja di bumi. Ini kepercayaan dari bangsa Cina purba. Mereka menulis di dalam kitabnya, keturunan Shang dinasti itu berjumlah lebih dari ratusan ribu. Tetapi ketika Shangdi memberi perintah, maka mereka ditaklukkan oleh dinasti Zhao. Ini ada di dalam puisi klasik Daya, anekdot Raja Wen, akhir bab 4. Misteri dari yang maha kuasa di surga yang sanggup menguatkan segalanya. Ini juga diambil dari puisi klasik Daya, anekdot Tang, bab 7 ayat 4. Oh yang maha kuasa, Shangdi, engkau datang kepada kami dengan kemuliaanmu. Engkau maha mengetahui segala yang terjadi untuk kedamaian umatmu. Puisi klasik Daya, anekdot Raja Wen Huangyi, ayat 1. Jadi, bangsa Cina kuno itu percaya bahwa Shangdi itu berkuasa atas seluruh bangsa-bangsa dan maha tahu. Shangdi itu dihormati sebab kehendaknya melampaui 9 batas atau dikatakan di semua tempat. Jadi mereka percaya Shangdi ini omnipresent atau maha hadir. Jadi 9 batas ini dalam pikiran bangsa Cina kuno adalah 9 realm. Jadi 9 dimensi alam semesta ya. Hal ini terdapat di dalam catatan Ritus Confucius Xianju ayat 29. Mereka percaya Shangdi ini maha hadir. Mereka percaya Shangdi adalah kasih. Surga mengasihi umatnya dan para pemimpin harus menghormati surga. Hal ini tertulis di dalam sejarah klasik buku Chao, Deklarasi Agung bagian tengah paragraf 4. Jadi kalau kita juga di dalam Alkitab ada ya dikatakan ketika anak bungsu yang hilang itu dia mengatakan kepada bapaknya ketika dia balik, cerita mengenai anak bungsu yang hilang, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Jadi ini konsep yang sama. Jadi orang Cina purba itu menyatakan surga atau Tian, yaitu sama dengan juga Tuhan, teman-teman. Jadi aku berdosa kepada surga, artinya aku berdosa kepada Tuhan. Mereka juga mengatakan bahwa kalau kita menghormati surga atau menghormati Tuhan, yaitu adalah nama lainnya. Jadi Shangdi nama lainnya adalah juga langit atau surga atau Tian ya. Kemudian dikatakan Shangdi itu kekal, maha benar, adil, kudus, penuh belas kasihan. Shangdi itu setia, bijaksana dan Tuhan yang maha baik. Jadi tidak banyak agama yang menyatakan bahwa Tuhannya itu adalah kasih, teman-teman. Kemudian di dalam sejarah Cina itu tidak ada patung atau gambar apapun mengenai Shangdi. Jadi di dalam kuil yang menyembah Shangdi itu tidak ada patung dewa-dewa ataupun gambaran mengenai Shangdi, teman-teman. Kemudian tergantung dinasti tersebut, dinasti Cina yang menetapkan ibu kotanya di mana, maka mereka akan membangun yang namanya kuil surga, Tiantan, ya, di mana di dalamnya terdapat altar untuk penyembahan kepada Shangdi. Bangsa Cina ini adalah keturunan Sem, teman-teman. Jadi nanti kalau kita melihat perpindahan migrasi human, ya, migrasi manusia berdasarkan
mitokondrial DNA-nya, bangsa Cina ini masih keturunan daripada Shem. Ya, jadi masih satu buyut dengan bangsa Yahudi, teman-teman, bangsa Israel ya. Kemudian mereka juga percaya bahwa kaisar itu adalah penerima mandat dari surga dan merupakan anak dari Shangdi. Jadi ini sama dengan konsep raja-raja lainnya ya. Jadi raja Mesir, kemudian Yunani itu juga percaya bahwa raja mereka itu adalah anak dari yang ilahi. Ya, jadi masih keturunan ilahi ya. Jadi anak dari surga, teman-teman. Sejarah penciptaan manusia itu terjadi sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Kejadian air bah dan menara Babel di mana Tuhan menyerakkan semua manusia menurut bahasanya terjadi kira-kira 2.500 tahun sebelum Masehi. Jika kejadian ini benar dan bukan dongeng, maka pasti orang-orang akan mengingat kejadian itu karena ini merupakan katastrofik global ya, event atau kejadian itu global. Kemudian Adam itu hidupnya 930 tahun, teman-teman. Jadi dia pasti menceritakan dan melakukan ritual korban sembelian ini. Sehingga anak cucunya itu tahu. Kemudian kita lihat kalau di Alkitab kita, Kain dan Habel itu juga melakukan korban sembelian. Dari mana mereka tahu bahwa mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, teman-teman? Tentu saja dari Adam dan Hawa, ya, karena korban sembelian yang pertama kali dilakukan itu adalah di Taman Eden. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu membunuh seekor binatang, teman-teman, yang mana kulitnya dijadikan baju penutup Adam dan Hawa. Ya, jadi ketika Adam dan Hawa menutupi dengan daun-daun ara, Tuhan tidak berkenan itu. Ya, dia membunuh seekor binatang dan melakukan ritual sembelian. Nah, dari situlah Adam dan Hawa tahu dan diceritakan kepada anak cucunya. Ya, sampai akhirnya pada zaman Nuh, zaman Abraham, semua melakukan ritual korban sembelian ini. Kuil yang ada di Beijing yang Anda lihat di gambar itu disebut dengan kuil surga atau Tiantan. Dibangun tahun 1420 Masehi pada masa dinasti Ming. Di dalam Temple of Heaven atau kuil surga ini tidak ada berhala patung apapun di dalamnya. Dan the Temple of Heaven di Beijing ini didedikasikan untuk menyembah Shangdi. Setiap tahun, kaisar itu akan mempersembahkan korban binatang sebelum memuja Shangdi. Jadi, sampai abad ke-20, kira-kira tahun 1900-an, kuil ini masih sangat aktif digunakan, teman-teman, ya, sebagai pemujaan terhadap Shangdi. Mereka menyebutnya Shangdi Tuan yang mempunyai tuayan. Kemudian mereka juga menyebut Shangdi itu sebagai Shangtian, ya. Anda lihat di situ, tempelnya sekarang menjadi tempat turis ya, teman-teman ya. Kejadian 8 ayat 20 di mana Nuh membangun altar dan mempersembahkan korban bakaran. Ini hanya satu atau dua generasi di atas leluhur bangsa Cina. Jadi Kaisar Huangdi ya. Hal ini terjadi sebelum kejadian Menara Babel dan bangsa Cina itu migrasi ke sebelah timur Mesopotamia. Kaisar Huangdi itu pergi ke Gunung Taishan di provinsi Shandong dan membangun altar kemudian mempersembahkan korban bakaran kepada Shangdi. Shimakyan itu mencatat anak-anak surga dari dinasti Xia secara pribadi dan dengan hormat mempersembahkan korban bakaran kepada Shangdi di perbatasan. Karena itu disebut korban perbatasan. Hal ini dicatat di dalam volume 10, kitab 10 Shaowen dan volume 28, buku 6 Feng Shan. Confucius mencatat korban sembelian perbatasan ini paling penting. Seremonial dari korban untuk langit dan bumi ini dilakukan manusia untuk Shangdi. Ini ada dicatat di dalam Doktrin Arti bab 19 ayat 6. Kaisar itu bertindak sebagai raja sekaligus imam yang mempersembahkan korban sembelian tersebut. Bagaimana caranya korban ini dilakukan, teman-teman? Korban ini dilakukan setiap tahun oleh semua kaisar 18 dinasti Cina. Di perbatasan utara dan selatan, mereka mempersembahkan anak sulung lembu jantannya, ya. Seminggu sebelum diadakan korban bakaran, semua jalan akan dibersihkan yang menuju kuil. Dan masyarakat itu harus berdiam diri di rumah. Kemudian 5 hari sebelum dilakukan korban, binatang-binatang itu harus diperiksa dulu. Dan harus anak sulung binatang
kambing, domba, lembu, dan harus tanpa cacat. Hal ini sama dengan yang diminta Tuhan di dalam Alkitab. Ya, harus berupa apa? Anak sulung, kambing, domba, jantan, dan tanpa cacat. Kemudian 3 hari sebelum seremoni, kaisar itu harus berpuasa, menjauhkan diri dari hubungan seksual dan dari makanan. Kemudian di hari korban diadakan, kaisar itu akan mencuci tangannya di atas baskom. Jadi melakukan ritual pembersihan ya. Kemudian nyanyian itu akan mulai dinyanyikan. Kira-kira hampir 11 atau 12 lagu pujian kepada Shangdi. Kemudian kaisar akan sujud menyembah kepada Shangdi, meminta ampun atas dosanya dan dosa seluruh rakyatnya dan memintakan berkat. Kemudian akan dipersembahkan korban berupa batang dupa yang harum. Jadi pembakaran ukupan teman-teman ya. Kemudian kain-kain sutra dan secawan anggur kepada Shangdi. Jadi mereka memasukkannya di dalam korban api-apian, dibakar di dalam api. Kemudian korban sembelian ini dibakar sebagai dupa yang harum kepada Shangdi seperti yang dilakukan Habel dan Nuh di atas altar. Bagaimana ritual korban berbatasan untuk Shangdi itu dilakukan, teman-teman? Jadi kaisar pertama akan membersihkan dirinya, kemudian puasa 3 hari, kemudian sebelum melakukan ritual, dia akan mencuci tangannya pada air. Ini sama seperti ketika imam besar hendak melakukan ritual masuk ke ruang kudus Tuhan, ya. Di antara perkataan yang diucapkan kaisar, jadi mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, teman-teman. Ini adalah lagu pertama yang dia nyanyikan. Pada zaman dahulu kala, pada awal permulaan, ada kekacauan besar, tidak berbentuk dan dalam kegelapan. 5 planet belum mulai berevolusi, dan 2 benda penerang belum bersinar. Jadi mereka taunya baru 5 planet dan matahari bulan ya, 2 benda penerang. Di tengah-tengah keadaan itu yang tidak ada bentuk atau suara apapun, engkau ya roh yang berkuasa datang dengan kuasamu. Dan pertama memisahkan dari yang murni dengan yang tidak murni. Engkau menciptakan langit-langit, engkau menciptakan bumi, dan engkau menciptakan manusia. Semua menjadi hidup dengan kekuatan untuk bereproduksi. Nah, jadi ini selaras sekali dan lihat urutannya benar ya teman-teman ya. Sama dengan Kejadian 1 nih. Kemudian kaisar itu akan membakar ukupan. Jadi membakar dupa. Dan ini adalah lagu pertama yang dinyanyikan ya ketika mempersembahkan the border sacrifice atau korban perbatasan ini. Sekarang kita lihat kemiripannya dengan apa yang ditulis Musa di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Pasal pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk dan kosong. Jadi tohu vavohu, kacau balau. Ya, kemudian acak-acakan gitu, teman-teman. Ya, tidak berbentuk. Dan kegelapan ada di Tehom, di tempat yang dalam atau di jurang. Kemudian dikatakan apa? Roh Allah melayang-layang. Dan dikatakan di dalam lagu untuk Shangdi ini dikatakan apa? Engkau ya roh yang berkuasa datang dengan kuasamu. Kalau Alkitab kita mengatakan apa? Lalu roh Allah melayang-layang, jadi melingkupi dunia fisik ini. Kemudian melakukan pemisahan. Ya, Tuhan memisahkan terang dari gelap, air dari air, kemudian air dari daratan. Jadi Tuhan melakukan dipisah-pisah, jadi seperti benang yang ruwet teman-teman, kemudian diuraikan sama Tuhan gitu. Tadinya kacau balau dan tidak berbentuk, kemudian diuraikan sama Tuhan, dipisah-pisah. Ya, jadi Tuhan itu tidak menciptakan materi di kitab Kejadian, karena bumi kemudian semuanya itu sudah ada teman-teman, materi itu sudah ada, ya tidak diciptakan, tapi Tuhan memisah-misahkannya. Kemudian Tuhan berkata nih, lihat urutannya sama seperti yang dikatakan oleh bangsa Cina purba, yaitu apa? Langit-langit, kemudian Tuhan menciptakan Haaretz ya. Shamayim, langit-langit surga dulu. Kemudian apa? Haaretz, bumi, baru Ha-Adam, manusia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan apa? Lalu Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita sesuai dengan rupa kita. Jadi ini paralel dan selaras dengan kitab kita, teman-teman, Alkitab ya. Yang menarik di dalam konsep leluhur bangsa Cina, Shangdi atau raja yang ada di atas langit atau Tuhan, itu adalah Bapa yang di surga. Kita lihat dulu ya teman-teman ya, lagu pujian Shu He Song yang dinyanyikan waktu memuji Shangdi. Liriknya sangat menarik teman-teman. Dikatakan demikian,
Engkau telah berjanji, Odi, untuk mendengarkan kami, sebab engkaulah Bapa kami. Saya anakmu yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Saya telah gagal untuk patuh kepadamu. Saya berterima kasih engkau menerima pernyataan kami. Dimuliakanlah namamu yang besar. Dengan hormat kami persembahkan batu-batu permata dan kain-kain sutra. Dengan rendah hati bersuka cita di musim semi. Memuji cintamu yang berlimpah. Ini salah satu lagu yang dinyanyikan pada waktu mereka mempersembahkan korban sembelian di perbatasan. Hal ini tertulis dalam Ketetapan Ming, volume 82, halaman 28. Di dalam kitab Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sementara Israel melakukannya di daerah barat, orang-orang Cina di timur, di mana imam besar setahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan memercikkan darah lembu domba di atas tutup pendamaian. Karena itu kita mempunyai perjanjian darah yang merupakan perjanjian paling kuat dan tidak bisa dibatalkan. Inilah misteri perkawinan yang oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa di dalam perkawinan itu ada misteri Tuhan dengan gerejanya, di mana istri akan mengeluarkan darah dan ini merupakan perjanjian kekal dengan suaminya. Dikatakan bahwa darah binatang itu hanya sementara, sampai datangnya Sang Mesias yang akan menggenapi korban penebus dosa sekali untuk selamanya. Keselamatan kekal itu datang ketika Raja segala raja dan imam besar kita datang untuk mengorbankan darahnya sendiri sekali untuk selamanya. Ini adalah lagu kelima yang dinyanyikan, teman-teman. Dia yang besar dan tinggi menjanjikan semua perkenanannya dan keselamatannya. Kita sama sekali tidak berhak menerima semua itu. Aku, hambamu yang hina, selagi aku menyembah dan memegang cawan yang mulia ini, memuji engkau yang tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Kemudian Kaisar akan mencurahkan cawan yang berisi anggur ke dalam api-apian, teman-teman. Jadi dia mempersembahkan anggur. Kemudian ada tari-tarian juga, teman-teman. Jadi mereka itu memainkan alat musik, instrumen, kemudian menyanyikan lagu-lagu pujian. Ini adalah lagu kelima yang dinyanyikan di dalam ritual seremoni korban perbatasan. Dan juga ada tari-tarian di situ, teman-teman. Sekarang kita lihat lagu keenam. Ketika engkau menyerukan perintahmu, engkau memanggil dan jadilah langit, bumi dan manusia. Jadi bangsa Cina kuno itu percaya Tuhan itu hanya memerintah gitu ya, atau berfirman. Kemudian semuanya itu ada, ya. Antara langit dan bumi engkau menempatkan manusia dan segala sesuatu. Dan langit direntangkan untuk menutupi di atas mereka. Aku, hambamu yang tidak berguna, memohon keputusan perkenananmu untuk menerangi aku pelayanmu, supaya aku selamanya ada di hadapanmu di surga tertinggi. Kemudian lagu ketujuh. Semua makhluk yang bergerak berhutang kepada kemurahanmu untuk keberadaannya. Manusia dan segala makhluk menikmati cinta kasihmu, Odi. Semua yang hidup berhutang pada kebaikanmu. Tapi siapa yang mengetahui dari mana berkatmu datang? Engkau seorang diri adalah orang tua sejati bagi segala makhluk. Jadi ini sama seperti yang ada di dalam Alkitab, dikatakan dia adalah Bapa segala roh. Ya, jadi kita semua ini berasal dari dia, teman-teman. Makanya disebut Bapa. Tidak semua lagu ya, teman-teman ya, karena ada 12 lagu. Ini lagu ke-10. Dikatakan demikian, dengan seremoni yang khidmat kami telah mempersembahkan. Dan engkau, ya roh yang berkuasa, telah berkenan menerima persembahan kami. Semua tarian telah dipersembahkan dan 9 kali musik telah dimainkan. Berikan yadi berkatmu dan buatlah kebahagiaan di dalam rumahku. Instrumen dari logam dan batu berharga telah memperdengarkan melodinya. Ikat pinggang permata dari semua pelayanmu telah berdenting. Roh-roh dan manusia bersukacita bersama memuji engkau, yang adalah Tuhan. Sekarang kita lihat kesamaan konsep Xiangdi dan Alkitab.
Di dalam lagu-lagunya, Kaisar itu juga menyebutkan tentang Shangdi itu seperti orang yang membuat periuk dari tanah liat, engkau menciptakan segala sesuatu. Hal ini sama dengan Yesaya 4 ayat 8. Jadi Tuhan itu adalah penjunan, tukang periuk, kita ini apa? Tanah liatnya, ya, buatannya, ya. Shangdi itu adalah pencipta segala sesuatu, sama dengan yang ada di dalam Alkitab. Kaisar itu juga menyatakan Shangdi itu memperlakukan kita seperti bapa kepada anaknya. Hal ini sejalan dengan 2 Korintus 6 ayat 18. Kaisar menyatakan Shangdi itu kekal dan adalah roh. Luar biasa teman-teman ya. Tidak banyak agama yang mengatakan Tuhan yang kita sembah itu adalah roh. Kemudian Shangdi dikatakan juga adalah kasih. Nah ini beda ya. Jadi agama lain itu tidak banyak loh teman-teman. Bahkan nggak ada tuh ya, selain agama Cina purba ini yang menyatakan Allah itu adalah kasih. Jadi mereka selalu menggambarkan Allah ini mempunyai kehendak. Pokoknya kalau kamu patuh pada perintahnya kamu selamat, kalau tidak kamu dihukum masuk neraka gitu ya. Tetapi gambaran mengenai Bapa kita dan dia itu adalah kasih, dia mengasihi kita, itu nggak banyak agama yang menggambarkan Allah adalah kasih ya. Kemudian dikatakan Shangdi itu bisa mendengarkan doa kita. Ini luar biasa. Jadi dia maha hadir, dia bisa mendengarkan doa kita. Shangdi berkuasa penuh atas bumi dan dunia orang mati. Jadi dia maha tahu ya. Maha kuasa juga dia ya. Kemudian Shangdi adalah maha tahu ya. Shangdi juga maha hadir. Di dalam kitab Shangshu dikatakan karena manusia berdosa, Tuhan itu memerintahkan Songli untuk menutup jalan komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Berarti mereka itu percaya tadinya manusia itu bisa dengan intim berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, kita dipisahkan. Ini luar biasa nih, konsep yang sama ya dengan Alkitab. Kemudian, kesamaan lainnya teman-teman, tidak ada patung atau gambar apapun tentang Shangdi. Dalam sejarah Cina, teman-teman, tadinya kaisar-kaisar ini selalu melakukan ritual penyembahan kepada Shangdi. Kemudian Kaisar Qin Shi Huang, itu kira-kira tahun 260-210 sebelum Masehi. Ini satu kaisar ini tidak mau mengikuti ritual korban sembelian ini, teman-teman. Jadi dia menyimpang dari leluhurnya. Qin Shi Huang itu sekalipun dia terkenal karena dia mempersatukan daratan Cina, tetapi dia juga terkenal sebagai raja yang paling jahat di seluruh sejarah Cina, teman-teman. Dia membuat patung dari kayu dan memercikkan darah babi untuk menghina Shangdi. Di masanya, penyembahan berhala itu marak di seluruh Cina. Taoisme dan Buddhisme itu berkembang dan mendominasi seluruh Cina. Dia menolak penyembahan kepada Shangdi. Kata Tuhan atau Shen ini ada di dalam huruf Cina dengan 2 piktogram, Ling dan Shen. Dia menggambarkan peran Tuhan di dalam penciptaan. Ling itu menunjukkan roh Allah yang menutupi perairan. Hal ini sesuai dengan Kejadian 1 ayat 2. Kemudian ada 3 pribadi Elohim yang mempengaruhi keajaiban penciptaan. Shen itu mengidentifikasi suara Allah sebagai kekuatan aktif di dalam penciptaan. Seperti halnya kitab suci. Kalau kita mengatakan apa? Firman. Ya. Kemudian hal ini paralel dengan Kejadian 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, 14, 20, 24, dan 26. Gambar yang Anda lihat di sini teman-teman, ini menunjukkan kata manusia yang dimahkotai permata sebagai ciptaan Tuhan. Dan dalam taman yang tertutup dia ditempatkan. Jadi kata Shen atau Tuhan itu terdiri dari 2 kata. Ya, kemudian kalau kita uraikan lagi terdiri dari 3 piktogram. Anda lihat di situ garden itu artinya taman tertutup. Kemudian man, ya ada seseorang di situ yang reveal atau declare atau mewahyukan sesuatu. Kemudian kata roh Allah atau ruah Elohim ya atau ling atau spirit ya di dalam bahasa Cina. Ini agak panjang teman-teman kalau kita uraikan di dalam piktogramnya. Yang Anda lihat seperti garis one itu artinya seseorang atau one person ya. Cover
ada penutup atau ada atapnya. Kemudian Anda lihat di situ ditambah dengan kata water atau air. Jadi seseorang yang menutupi di atas air. Ini bicara mengenai apa? Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian ada 3 person di situ teman-teman. Anda lihat itu, 1, 2, 3. Kemudian ditambah kata worker of magic, pembuat keajaiban. Jadi kata roh Allah atau Ling di dalam bahasa Cina itu terdiri dari piktogram, ada seseorang yang menutupi permukaan air, kemudian ada 3 pribadi yang melakukan penciptaan keajaiban. Kemudian kata worker of magic atau menciptakan keajaiban. Kalau Anda lihat di situ, itu ada 3 pribadi juga teman-teman, terdiri dari 2 orang laki-laki ditambah 1 kata kerja yang berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu. Selalu terdiri dari 3 orang. Kata Tian teman-teman, artinya yang ada di surga atau heaven atau surga, itu terdiri dari 2 piktogram. Seseorang yang berupa garis, itu artinya melambangkan the one atau person, ya, seseorang, ditambah kata great atau sesuatu yang besar, yaitu artinya Tian, teman-teman. Kemudian kata Su atau leluhur atau ancestor itu terdiri dari 2 piktogram. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah menyerupai, moreover, mirip, ya. Jadi leluhur itu adalah manusia pertama yang diciptakan seperti Tuhan. Anda lihat kan persamaannya dengan kitab Kejadian kita? Sekarang kita lihat kata migrasi atau berpindah tempat, kian, migrate. Kata migrasi atau berpindah tempat itu terdiri dari 4 piktogram. Apa saja? Great, sesuatu yang besar. Kemudian ada pergerakan atau walk. Kemudian west atau barat. Dan stop. Jadi migrasi itu adalah perjalanan besar perpindahan dari barat. Kenapa kata migrasi di dalam bahasa Cina itu artinya perpindahan dari barat, teman-teman? Kalau Anda lihat di situ di peta, tanah Cina, yaitu di timurnya Menara Babel. Jadi peradaban manusia pertama, nanti kalau kita belajar, itu ada di Crescent Fertile. Jadi di tanah subur yang ada di daerah Mesopotamia sampai Mesir. Nanti kita lihat ya, itu peradaban pertama manusia di situ. Kemudian Menara Babel itu adanya di tanah Sinear di Irak. Nah dari situ ketika Tuhan menyerahkan semua manusia, dia menyerahkan menurut jumlah anak-anak Allah, ya, menurut Bene Elohim. Kemudian Tuhan menyerahkan menurut bahasanya masing-masing. Nah bangsa Cina itu kemudian migrate atau berpindah tempat dari Babel, dari Menara Babel ke timur, teman-teman. Anda lihat sekarang ya, itu daerah Cina di situ. Jadi kata migrasi di dalam bahasa Cina itu adalah perpindahan tempat dari barat ke timur. Kemudian kata barat atau Shi, teman-teman. Kata barat itu terdiri dari 3 piktogram, yaitu seseorang, kemudian laki-laki, ya, person, a man, ditambah dengan enclosure, yaitu dari taman tertutup, teman-teman. Ini adalah kata barat, yaitu seseorang yang ditempatkan di dalam taman tertutup. Di mana itu? Di Eden pastinya, ya. Sekarang kita lihat kata penciptaan atau Chao dan kata pertama atau Xian, teman-teman. Create atau menciptakan itu terdiri dari 2 piktogram, yaitu to walk and to talk, jadi berjalan dan berbicara. Jadi hidup itu artinya menciptakan, ya, create. Kata talk sendiri atau berbicara itu terdiri dari 3 piktogram, yaitu a mouth, mulut, ya, yang melambangkan apa? Manusia. Kemudian dust, debu tanah, dan living atau kehidupan. Jadi to talk, ya, itu adalah mulut, ya, yang terbuat dari debu tanah yang hidup, teman-teman.
Kemudian kata first atau yang pertama itu terdiri dari 3 piktogram, yaitu kata manusia, debu tanah, dan kata hidup. Kita lihat konsep yang sangat mirip, yaitu manusia yang diciptakan dari debu tanah. Jadi konsep penciptaan di dalam huruf Cina, yang pertama itu Tuhan menciptakan manusia dari debu. Kemudian yang kedua, Tuhan itu menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Yang ketiga, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang keempat, Tuhan menempatkan manusia pertama itu di dalam taman yang tertutup. Yang kelima, taman itu berada di sebelah barat tanah Cina, teman-teman. Sama nggak nih dengan kitab Kejadian? Sama persis ya. Ini adalah pohon tembaga, San Xing Dui. Pohon tembaga ini adalah artefak kuno yang dibuat pada zaman-zaman tembaga. Ya, kira-kira usianya diperkirakan 2.700 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi, teman-teman, ya. Tingginya kira-kira 3,95 meter, jadi hampir 4 meter. Pohon tembaga yang dibuat dari tembaga ini itu seperti pohon pengetahuan baik dan buruk, teman-teman. Kalau Anda lihat di situ, ini ada buah yang dilindungi oleh daun-daun. Daun-daunnya sangat tajam di situ. Kemudian di bawah pohon tembaga ini ada ular yang bertanduk 2 dan berkaki 2. Anda lihat di bawah itu ya, itu adalah ular tembaga, teman-teman. Kakinya 2, tanduknya ada 2 di situ. Nah, kemudian ada gambaran tangan manusia yang memegang pohon itu. Anda lihat di situ, yang paling kanan ada bentuk tangan 5 jari dan lengan yang mau mengambil buah dari pohon tembaga ini. Kira-kira lambang apa nih, teman-teman? Sama nggak nih ceritanya? Seperti pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Ketika ular itu menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk itu. Dari mana mereka bisa mendapatkan cerita ini, teman-teman? Kemudian kata daging atau raw atau flesh, teman-teman, di dalam bahasa Cina itu terdiri dari 3 piktogram. Manusia, kemudian ditambah border atau batas, ditambah lagi manusia, ya, atau seseorang. Jadi ada 2 manusia yang ada di dalam satu kontainer, satu batasan, satu border. Apa ini artinya, teman-teman? Jadi tubuh atau daging ini merupakan satu wadah atau satu tempat. Kenapa ada 2 person di situ? Karena manusia itu terdiri dari jiwa dan rohnya. Kemudian ada ditempatkan di dalam tubuh tanah liat. Ya. Kemudian kata inside atau di dalam itu terdiri dari 2 piktogram. Kata masuk, di dalam, ditambah batasan atau border. Menjadi kata inside. Kemudian kata yuan, teman-teman, atau permulaan, ya. Yuan dalam bahasa Cina itu terdiri dari 2 piktogram, yaitu dua pribadi, ya, ditambah dengan manusia atau people. Jadi 2 orang manusia ini membentuk kata in a beginning atau permulaan, ya, yuan. Kemudian kata finish atau complete, selesai. Itu adalah kata beginning atau permulaan ditambah cover atau tutup di atasnya. Jadi 2 orang manusia yang ditutup di cover melambangkan rumah tangga, teman-teman, ya. Ini membentuk kata selesai, finish atau complete. Kemudian kata sempurna, ren, teman-teman. Kata sempurna itu mempunyai 2 piktogram, yaitu 2 garis, artinya 2 ditambah dengan manusia, orang, ya. Jadi 2 orang itu adalah sempurna atau perfect. Yang menarik, teman-teman, kata telanjang, naked, teman-teman. Nggak pakai baju nih, guang-guang. Jadi kata telanjang itu ada beberapa di dalam bahasa Cina. Salah satunya adalah guang-guang. Nah, guang-guang ini melambangkan ada 2 pribadi di situ yang bersinar atau bercahaya, teman-teman. Jadi ini melambangkan ketika Adam dan Hawa di Taman Eden,
Ketika dikatakan mereka telanjang, itu bukan berarti telanjang bulat, ya, nggak pakai apa-apa, tetapi ada sinar kemuliaan Tuhan yang menutupi mereka, teman-teman. Kemudian, kemuliaan Tuhan ini hilang, ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kemuliaan ini diambil lagi, depart from them. Kemudian kata taman, yuan. Kata taman di situ terdiri dari 5 piktogram, teman-teman. Ada kata person, ya, ada 2 orang, ada 2 person, ada 2 pribadi. Enclosure, tertutup, ya, di dalam tempat yang tertutup. Kemudian ada breath atau nafas, dan ada debu tanah atau dash. Itu membentuk kata taman. Jadi Tuhan mengambil tanah, dia menghembus dengan mulutnya kepada 2 orang. Kemudian ada 1 orang laki-laki, dan yang keluar dari sisinya yaitu perempuan. Jadi kalau Anda belajar bahasa Cina, ya, yang keluar dari sisinya, coretan itu adalah perempuan, teman-teman, keluar dari samping laki-laki, ya, bagian tulang rusuknya. Kemudian menempatkan mereka di dalam tempat tertutup. Nah, ini membentuk kata taman atau garden. Sekarang kata-kata dihancurkan, ju, teman-teman. Ya, dalam bahasa Cina dihancurkan, to destroy, ya. Itu terdiri dari 2 piktogram, yaitu air ditambah apa? Sesuatu yang berlimpah, moreover, yang berlebihan. Jadi dihancurkan ini artinya dihancurkan dengan air bah, ya. Ini membentuk kata destroy di dalam bahasa Cina. Tadi kita teringat kata dihancurkan itu dengan air bah, ya, teman-teman, ya. Dihancurkan dengan air yang berlimpah-limpah. Kemudian kata bahtera atau kapal besar, cuan, di dalam bahasa Cina, large ship, bahtera, ya, kapal besar. Itu terdiri dari 3 piktogram, teman-teman. Yaitu kata 8 ditambah person atau orang, ya. Kemudian ditambah kata perahu. Jadi perahu yang memuat 8 orang. Ini menggambarkan apa, teman-teman? Ini menggambarkan bahtera Nuh, ya, yang isinya 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan mantunya. Kata menara atau tower, ya, di dalam bahasa Cina, itu terdiri dari 5 piktogram, teman-teman. Mouth, ya, mulut, kemudian atau seseorang, ya, ditambah 1, kemudian ditambah kata people, manusia, ya, orang-orang, ditambah grass, rerumputan, teman-teman. Kemudian ditambah debu tanah. Jadi kata tower atau menara di dalam bahasa Cina ini berarti orang-orang yang satu bahasa, ya, people with one mouth, united. Kemudian mereka mengambil jerami atau rumput dicampur dengan tanah liat. Ini membentuk batu bata untuk membangun satu tower atau menara. Tadi kita teringat kepada menara Babel, ya, membangun jerami, rerumputan, ya, ditambah tanah liat, ya, membentuk batu bata, membangun satu menara yang tinggi. Lalu kata kekacauan, teman-teman, confusion atau kebingungan. Luan itu di dalam bahasa Cina terdiri dari 2 piktogram, yaitu tongue atau lidah, ya, ditambah kata misteri. Nah, ini karena Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa manusia. Jadi kekacauan itu dimulai dari lidah atau dari mulut, teman-teman. Yang menarik, teman-teman, kata Babel, ya, menara Babel. Kalau diterjemahkan di dalam huruf Cina, seperti apa sih tulisannya? Terdiri dari 2 piktogram, yaitu desire, ya, kata keinginan. Kemudian ditambah kata depart atau separate, yaitu apa? Perpisahan, teman-teman. Jadi dari menara Babel inilah diserakkan bangsa-bangsa di seluruh dunia berpisah gitu, ya. Yang sangat menarik kata korban, shi, di dalam bahasa Cina. Kalau Anda perhatikan, itu terdiri dari 4 piktogram. Yang atas itu lambang domba, domba muda, teman-teman, ya. Kemudian yang kiri itu adalah sapi atau lembu.
Kemudian yang seperti belati, yaitu Anda lihat seperti pisau di kanan bawah, itu artinya dibunuh dengan pisau atau tombak. Jadi domba atau sapi atau lembu yang dibunuh dengan pisau atau tombak. Kemudian yang di bawah itu menjadi kata sempurna. Nah, keempat piktogram ini membentuk kata korban. Jadi korban di dalam konsep Cina itu adalah domba atau sapi yang dibunuh dengan pisau atau tombak yang dipersembahkan sebagai persembahan yang sempurna. Kata berkat atau kebahagiaan, fu, di dalam bahasa Cina, happiness, bahagia, ya, fu. Ini terdiri dari 4 piktogram. Tuhan, kemudian ditambah 1, ditambah manusia, one person, di dalam taman tertutup. Jadi kata kebahagiaan itu di dalam konsep Cina, Tuhan dan manusia yang mempunyai satu hubungan yang intim di dalam taman yang berbuah-buah. Kemudian kata keinginan atau hasrat, yao, di dalam bahasa Cina, itu terdiri dari 4 piktogram. Kata 1, kemudian ditambah laki-laki, ditambah tempat tertutup, taman tertutup, dan ditambah seorang wanita. Jadi satu manusia di dalam taman tertutup dan seorang perempuan. Itu kata yao atau hasrat atau keinginan. Kata dilarang, cin, teman-teman, di dalam bahasa Cina, forbidden, ya, larangan. Itu terdiri dari 2 piktogram. Yang pertama adalah komen atau perintah, ya, ditambah 2 pohon, teman-teman. Jadi kata dilarang, ini Tuhan memberikan perintah atau pewahyuan tentang 2 pohon. Kira-kira apa nih, teman-teman? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, seperti yang ada di dalam kitab Kejadian, selaras sekali, ya. Sekarang kata setan atau iblis, kui, teman-teman. Devil, setan. Ini terdiri dari 4 piktogram. Secret, diam-diam. Kemudian ada pergerakan di situ, ada life, ada kehidupan. Kemudian ada laki-laki di dalam taman tertutup. Jadi setan ini menghampiri, ya, manusia di dalam taman yang tertutup dengan secret, dengan diam-diam, rahasia, gitu, teman-teman, ya. Sekarang kata mo atau sang penggoda atau sang pencoba, tempter, di dalam bahasa Cina, itu terdiri dari 3 piktogram. Devil, setan tadi yang diam-diam datang di dalam taman menghampiri manusia. Kemudian cover, dia menutup. Menutup apa? 2 pohon. Jadi dia seakan-akan bergantung di pohon itu, teman-teman. Dia menutupi pohon itu. Ya, ini adalah kata-kata sang penggoda atau pencoba di dalam bahasa Cina. Kemudian kata keluar atau lai, teman-teman. Lai, gitu ya. Come, gitu ya. Keluar, ayo. Itu terdiri dari 3 piktogram. Ada person pertama, person kedua, jadi ada 2 orang. Di balik pohon. Nah, ini melambangkan apa? Ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa itu sedang bersembunyi di balik pohon. Benar ya? Lalu Tuhan katakan, kamu ngapain di situ? Kamu di mana nih, Adam? Lalu Adam keluar dari pohon itu bersama dengan Hawa. Kami takut, Tuhan, karena kami telanjang. Ya, kata lai. Ya, 2 orang yang keluar dari pohon itu melambangkan kata lai, keluar. Kemudian kata sakit atau penderitaan, cu, teman-teman. Pain atau sorrow, ya. Itu terdiri dari 3 piktogram, yaitu manusia, kemudian kata under atau di bawah, ditambah 2 pohon. Jadi manusia di bawah kutuk, ya, karena sudah makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk itu menjadi sakit, ya, menjadi kata sakit atau penderitaan. Kemudian kata penderitaan atau kesedihan, ku, teman-teman, di dalam bahasa Cina itu terdiri dari 2 piktogram, yaitu wits atau semak belukar, semak duri, ya, dan kata ancient atau sejak zaman dulu.
Jadi kata penderitaan atau kesedihan ini adalah ketika kita kerja yang dihasilkan adalah semak-semak duri. Nah, ini melambangkan apa? Kutukan yang diberikan Tuhan kepada Adam, ya, bahwa kalau kamu kerja dengan susah payah kamu akan mencari nafkahmu, tetapi yang dihasilkannya hanya semak-semak duri. Nah, kata ini di dalam bahasa Cina membentuk kata penderitaan atau kesedihan, teman-teman. Kemudian kata aku atau wo di dalam bahasa Cina itu terdiri dari dua piktogram, yaitu pisau ditambah dengan tangan. Jadi seakan-akan tangan yang memegang pisau atau dilukai dengan pisau. Itu kata aku atau wo, teman-teman. Yang menarik adalah kata kebenaran atau dibenarkan, yaitu kata righteousness, ya, kebenaran. Ini terdiri dari dua piktogram, yaitu domba dan saya. Nah, kata saya, wo tadi terdiri dari dua piktogram lagi, yaitu apa? Pisau dengan tangan. Jadi tangan yang memegang pisau, kemudian kita membunuh domba itu menjadi kebenaran. Jadi kebenaran atau righteousness adalah ketika kita mempersembahkan korban yang berupa anak domba yang tidak bersalah. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, ini melambangkan apa? Pengorbanan darah, ya, pengorbanan anak domba yang ada di dalam Alkitab kita. Sekarang kita mau lihat bagaimana sejarahnya Kristen itu masuk ke daratan Cina, teman-teman. Kita mau membaca sebuah penemuan arkeologi yang luar biasa. Ini semacam The Dead Sea Scroll-nya bangsa Cina, ya. Namanya The Jesus Sutras, ya, atau Sutra Yesus, ya. Pada tahun 1907, seorang biarawan Tao bernama Wang Yuanlu itu menemukan harta karun yang sangat banyak berupa gulungan-gulungan kuno, lukisan sutra dan artefak yang berasal dari abad ke-5 hingga abad ke-11 Masehi. Di sepanjang gua tertutup, teman-teman, di daerah terpencil di Cina. Gulungan-gulungan kuno ini, lukisan-lukisannya itu ditemukan di gua-gua Mogao yang disebut juga Goa Seribu Buddha di kota Dunhuang, Provinsi Gansu di Cina Barat. Dari sekitar 50.000 manuskrip yang ditemukan, yang disebut juga dengan gua perpustakaan, ini sama seperti The Dead Sea Scroll di gua keempat, ya, ini semacam perpustakaannya, ya, jadi banyak ditemukan gulungan-gulungan manuskrip di situ. Hanya 8 diantaranya yang bisa disebut sebagai Yesus Sutra, teman-teman. Manuskrip lainnya itu adalah tulisan-tulisan mengenai Buddha, Konghucu, Tao, kemudian dokumen administrasi pemerintah, dan lain-lain. Apa itu gulungan Yesus Sutra, teman-teman? Gulungan yang disebut Yesus Sutra ini menceritakan sejarah kehidupan Yesus dan ajaran-ajaran dan konsepnya dalam pandangan agama Tao yang indah yang tidak dikenal di Barat. Mereka menggunakan istilah The Jesus Sutra karena ditemukan di jalur sutra untuk perdagangan. Singkatnya, Yesus Sutra ini adalah kumpulan 8 gulungan kitab Tiongkok dari abad ke-7 dan ke-8 yang menggabungkan ajaran-ajaran Yesus dengan prinsip-prinsip pemikiran Timur. Mereka didasarkan pada teks Syria abad kedua, yaitu kitab ajaran para rasul yang dibawa oleh misionaris Persia yang bernama Aleben ke Cina sekitar tahun 635 Masehi. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Cina dengan dukungan keuangan dari kaisar pada waktu itu. Tetapi misionaris dari Persia ini, teman-teman, alih-alih melakukan terjemahan langsung, para misionaris ini memasukkan unsur-unsur spiritualitas Tao dan Buddha yang telah mereka pelajari dari orang-orang yang mereka temui sepanjang perjalanan jalur sutra sejauh 3.000 mil. Jadi mereka dari Persia, teman-teman, ya, daerah sekitar Iran. Mereka tuh mengikuti yang namanya jalur perdagangan yang kita sebut dengan jalur sutra. Jalur perdagangan kain-kain sutra pada waktu itu, ya, dari Cina. Kemudian ini namanya jalur ekspor-importnya pada waktu itu. Di sepanjang perjalanan itu, para misionaris ini mencoba belajar, teman-teman, pemikiran-pemikiran Timur itu. Nah, ketika sampai di satu kota di Cina, mereka itu memasukkan konsep pemikirannya ini dan menggabungkannya dengan ajaran para rasul. Mereka ingin berbagi Yesus dengan orang Cina, tetapi mereka ingin menempatkannya dalam konteks tradisi setempat, ya, yang orang-orang Cina itu akan pahami dan kemudian mereka akan hargai. Jadi, ini adalah sejarahnya Kristen pertama kali masuk abad ke-7, teman-teman, ya, di Cina, dan mereka masuk itu dengan damai, disambut dengan damai, teman-teman.
Aleben dan para biarawan Kristen itu berhenti di kota Cina Chang'an atau Xi'an, di mana pada waktu itu di bawah perlindungan Kaisar dinasti Tang, yaitu Kaisar Taizong. Dia mendirikan sebuah biara Kristen dan memulai tugas yang sulit, yaitu menerjemahkan teks-teks Kristen ke dalam bahasa Cina. Jadi Kristen masuk ke Cina itu dengan cara damai, teman-teman, disambut sama kaisarnya pada waktu itu. Kita tahu tentang penginjil Kristen yang luar biasa ini dan tuan rumahnya yang ramah, yaitu Kaisar Taizong di Cina. Ini karena pada tahun 1623 itu ditemukan prasasti batu, teman-teman, seberat 2 ton, kemudian diukir dengan 2000 karakter Cina. Juga ada karakter Sirianya di situ. Sekarang prasasti ini dikenal dengan Monumen Prasasti Sutra, disimpan di sebuah museum di Xi'an, ya, namanya Museum Hutan dari Prasasti Batu. Prasasti ini dibuat tahun 781 Masehi dan menceritakan kisah Aleben dan apa yang oleh penulis Cina disebut agama cahaya karena mengajarkan terang atau cahaya. Jadi agama Kristen ketika masuk di Cina, mereka menyebutnya adalah agama cahaya, teman-teman. Berikut ini adalah apa yang dinyatakan atau tertulis di dalam prasasti itu. Kaisar Taizong ini adalah seorang budayawan sejati. Memang pada zaman Kaisar Taizong atau dinasti Tang ini kebudayaan itu begitu luar biasa. Ya, dia menganut pemahaman persamaan hak, teman-teman. Jadi pada zamannya itu puisi, kemudian lukisan, itu kemudian pemikiran-pemikiran, makanya agama Kristen boleh masuk ya. Pada waktu itu, karena Kaisar Taizong ini merupakan seorang budayawan, teman-teman. Dia menciptakan kemakmuran dan mendorong orang bijak terkenal untuk mengajarkan kebijaksanaan mereka kepada rakyat. Ada seorang suci dari kebajikan besar bernama Aleben yang datang dari kekaisaran Qin. Jadi kekaisaran Qin ini kalau mereka mengatakan Barat ya atau Romawi itu, teman-teman, mereka mengatakannya dari kekaisaran Qin ya. Membawa tulisan suci yang benar. Dia telah mendapat mandat dari langit bahwa dia harus melakukan perjalanan ke timur. Ya, jadi Aleben ini seakan-akan mendapatkan ilham Roh Kudus gitu ya, seperti Paulus, kamu disuruh pergi ke sana gitu, ke arah timur gitu ya. Sepanjang jalan, Aleben itu menghindari bahaya dan malapetaka dengan mengamati arah angin. Pada tahun ke-9 pemerintahan Sheng Kuan, itu kira-kira tahun 635 Masehi, Aleben mencapai Chang'an atau Xi'an. Kaisar mengutus menterinya, bangsawan tinggi Xuanling, bersama dengan pasukan penjaga istana ke pinggiran barat untuk menjemput Aleben ke istana. Pekerjaan terjemahan pada tulisannya berlangsung di perpustakaan kekaisaran, dan kaisar mempelajarinya di kamar pribadi. Setelah kaisar menjadi akrab dengan ajaran sejati, ia mengeluarkan dekrit dan memerintahkan agar itu disebarkan. Kaisar mengeluarkan pengumuman dengan mengatakan, kami telah mempelajari tulisan suci ini dan menemukannya sangat luar biasa, sangat dalam dan penuh misteri. Kami menemukan kata-kata mereka secara jelas dan langsung. Kami telah merenungkan kelahiran dan pertumbuhan tradisi dari mana ajaran ini muncul. Ajaran ini akan menyelamatkan semua makhluk dan bermanfaat bagi umat manusia dan sudah sepantasnya mereka dipraktekkan di seluruh dunia. Mengikuti perintah kaisar, kemudian biara besar Qin itu dibangun di bagian Lining Utara. 21 biksu yang ditasbiskan dari agama cahaya ini diizinkan untuk tinggal di sana. Jadi ini adalah para biarawan ya, teman-teman, mereka menyebutnya biksu ya. Biksu Kristen tapi ya. Kemudian Kaisar Gaosong itu tahun 650-683 Masehi dengan penuh hormat melanjutkan tradisi leluhurnya dan menyebarkan agama cahaya dengan membangun kuil di setiap provinsi. Jadi selama hampir 200 tahun agama cahaya yang mereka sebut ini ya, atau agama Kristen ini berkembang ya, teman-teman ya. Kaisar Gaosong itu memberikan penghormatan kepada Aleben, mengangkat dia sebagai Tuan Dharma Agung Kekaisaran. Agama cahaya tersebar di seluruh 10 provinsi. Kekaisaran menjadi makmur dan kedamaian terjadi. Kuil-kuil dibangun di 100 kota dan banyak keluarga menerima berkat dari agama cahaya. Ini tulisan pada prasasti batunya. Gulungan Yesus Sutra itu jelas mengandung ajaran Yesus di dalam
Perjanjian Baru. Jadi kalau kita lihat dari 8 gulungan itu, sebagian di Prancis, sebagian di Jepang, teman-teman, tidak semuanya bisa akses ya, karena ini disimpan di pribadi teman-teman ya, dokumen pribadi. Jadi terutama yang gulungan yang disimpan di salah satu orang Jepang itu tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Jadi hanya orang tertentu yang bisa akses gulungan Yesus Sutra ini. Ajaran-ajaran yang ada tertulis di dalam gulungan itu antara lain seperti ini, teman-teman. Jangan menimbun harta di bumi, di mana mereka akan membusuk atau dicuri. Harta karun harus disimpan di surga, di mana harta itu tidak akan membusuk atau habis. Sama ya dengan Alkitab. Kemudian dikatakan gini, selalu katakan yang sebenarnya. Jangan beri mutiara untuk babi, mereka akan menginjak-injak dan menghancurkannya. Kamu hanya akan disalahkan oleh mereka atas tindakanmu dan membuat mereka marah. Mengapa kamu tidak menyadarinya sendiri? Kemudian ditulis juga di situ, ketuk pintu itu dan itu akan dibuka untukmu. Ini perkataan Yesus ya teman-teman ya. Apapun yang kamu cari, kamu akan dapatkan dari Roh yang satu. Ketuk di pintu itu dan itu akan dibuka untuk kamu. Ya, ini perkataan Yesus ya, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kamu akan mendapatkan ya. Dikatakan demikian juga teman-teman, lihatlah burung-burung di udara, mereka tidak menanam atau memanen. Mereka tidak memiliki lumbung atau ruang bawah tanah. Di padang belantara, Roh yang satu menyediakan bagi orang-orang. Dan juga akan menyediakan bagi kamu. Kamu lebih penting daripada burung dan tidak perlu khawatir. Wah, ini Matius 6 teman-teman. Saya juga pernah mendapatkan rema ya ketika saya bokek teman-teman, waktu itu saya masih kuliah ya, nggak punya duit, transfer belum datang teman-teman. Wah, seminggu lagi nih baru orang tua saya transfer. Waktu itu waduh, makan apa nih seminggu bisa puasa, kurus kering nih ya. Kemudian saya berdoa dan Tuhan katakan buka Matius 6. Wah, ini carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Padahal saya nggak punya duit sama sekali ya. Kemudian dalam waktu seminggu itu teman-teman, saya nggak tahu tuh entah dari mana ya, pokoknya setiap hari tuh ada temen yang ke kos saya pada waktu itu bawa makanan teman-teman. Ya, jadi dia mengatakan, kamu udah makan belum? Aku kok tadi beli makan ingat sama kamu katanya. Wah, ini luar biasa nih gitu ya. Jadi selama seminggu tuh ada orang tuh ngantri makanan ke rumah saya teman-teman. Nah, berkat itu berhenti ketika orang tua saya mengirimkan uang pada saya gitu. Jadi saya benar-benar mengalami apa yang Yesus katakan ini teman-teman, Matius 6 ya. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Ya, Tuhan benar-benar menyediakan itu bagi kita. Kemudian para biarawan ya di bawah kepemimpinan Aleben ini teman-teman, mereka itu mengajarkan keesaan Tuhan. Tapi juga di dalam lagu-lagunya, jadi ada ritual-ritual himnenya, itu juga dikatakan mereka melakukan penghormatan kepada 3 yang mulia. Jadi di sini kita sudah bisa melihat konsep dari The Triune God ini yang diajarkan ya teman-teman ya. Yang luar biasanya nih teman-teman, dalam gulungan sutra itu tertulis juga demikian. Tuhan di surga itu mengirim angin dingin, cool wind, angin dingin atau angin sejuk. Ini maksudnya pasti Roh Kudus ya teman-teman ya. Ke seorang gadis bernama Moyen. Nah, Moyen ini mungkin transliterasi dari Maryam ya atau Miriam ya, jadi Moyen bahasa Cinanya ya. Ia memasuki rahimnya. Jadi angin dingin ini masuk ke dalam rahimnya, Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya. Ini konsep daripada bangsa Cina ya teman-teman ya. Ini bukan masuk angin teman-teman ya, beda ya. Dan saat itu juga dia mengandung. Tuhan di surga melakukan ini untuk menunjukkan bahwa kehamilan itu dapat terjadi tanpa suami. Dia tahu tidak ada pria di dekatnya dan bahwa orang-orang yang melihatnya akan berkata, betapa hebatnya kuasa Tuhan di surga. Moyen hamil dan melahirkan seorang putra bernama Yesus, yang ayahnya adalah angin dingin atau Roh Kudus. Ini bukan ayahnya adalah angin dingin, maksudnya Moyen atau Maryam inilah hamil ya, kemudian melahirkan seorang anak bernama Yesus itu dari kuasa Roh Kudus gitu maksudnya teman-teman ya. Ketika Yesus Mesias lahir, dunia melihat tanda-tanda yang jelas di langit dan di bumi. Sebuah bintang baru yang bisa dilihat dari seluruh dunia muncul di surga di atas. Bintang itu sebesar roda kereta. Jadi mereka menggambarkan ini bintang itu jelas dan gede banget gitu ya. Dan tampak sangat terang. Kira-kira pada waktu itu dia lahir di negara Efrata di kota Yerusalem. Ia dilahirkan sebagai Mesias dan setelah 5 tahun ia mulai mengajarkan Dharma. Sejak Mesias berusia 12 hingga 32 tahun, dia mencari orang-orang dengan karma buruk
dan mengarahkan mereka untuk berbalik dan menciptakan karma yang baik dengan mengikuti jalan yang benar. Setelah Mesias mengumpulkan 12 murid, ia prihatin dengan penderitaan orang lain. Mereka yang telah mati dia hidupkan, orang yang buta dibuatnya untuk melihat, yang cacat disembuhkan, dan yang sakit disembuhkan. Demi semua makhluk hidup, dan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan manusia sama rapuhnya dengan nyala lilin, Mesias menyerahkan tubuhnya kepada orang-orang ini dari karma yang buruk. Demi semua manusia yang hidup di dunia ini, dia menyerahkan hidupnya. Setelah Mesias bersedia menerima kematian, musuh-musuhnya menangkap Mesias dan membawanya ke tempat terpencil, mencuci rambutnya dan naik ke tempat tengkorak yang disebut Golgota. Mereka mengikatnya di sebuah tiang dan menempatkan 2 perampok kelas berat di sebelah kanan dan kirinya. Mereka mengikat Mesias ke tiang pada saat jaga kelima dari puasa hari ke-6. Mereka mengikatnya pada waktu fajar dan ketika matahari terbenam di barat langit menjadi hitam di keempat penjuru. Jadi ada kegelapan meliputi bumi pada waktu itu. Ini sejalan ya dengan sejarah dunia yang kita baca kemarin. Bumi bergetar dan bukit-bukit bergetar. Jadi ada kegelapan yang menutupi bumi, gerhana matahari. Kemudian ada apa? Gempa bumi. Kuburan di seluruh dunia terbuka dan orang mati hidup kembali. Wah, ini luar biasa teman-teman. Ini kesaksian mengenai kitab Matius ya, di mana orang-orang kudus itu masuk ke Yerusalem pada saat Yesus bangkit. Kita juga membacanya di The Act of Pilate ya, atau Gesta Pilati atau Injil menurut Nikodemus ya. Dikatakan demikian teman-teman, siapa yang dapat melihat hal seperti itu dan tidak memiliki iman di dalam pengajaran tulisan suci? Seseorang yang memberikan hidupnya seperti Mesias adalah tanda dari iman yang besar. Ini adalah gua-gua Mogao atau gua 1000 Buddha teman-teman. Kalau Anda lihat di situ ada kuilnya juga ya. Gua-guanya ini luar biasa ya teman-teman ya. Mirip-mirip The Dead Sea Scroll nih. Anda bisa baca lebih jelas lagi kalau Anda mau mendalami masalah Sutra Yesus ini teman-teman. Di dalam bukunya The Lost Sutras of Jesus, Unlocking the Ancient Wisdom of the Shan Monks, edited oleh Ray Rigard dan Thomas More. Kemudian Martin Palmer di dalam bukunya The Jesus Sutra, Rediscovering the Lost Scrolls of the Taoist Christianity. Jadi kekristenan masuk ke Cina pertama kali sekitar abad ke-7 dengan damai teman-teman ya. Yang di kiri yang Anda lihat itu adalah Pagoda Dachin teman-teman, yang didirikan tahun 781 Masehi di Xi'an. Ini sebagai tambahan untuk biara Kristen yang telah dibangun di sana tahun 640 Masehi. Kemudian karena penganiayaan ya terhadap orang Kristen dan juga agama Buddha pada waktu itu, menyebabkan menara ini diabaikan pada tahun 845 Masehi. Jadi ini adalah pagoda Kristen teman-teman ya. Di dekatnya ada biara-biara Kristen. Yang Anda lihat kanan yang hitam itu adalah batu prasasti yang disebut dengan Monumen Prasasti Sutra yang tadi sudah kita baca. Tingginya itu kira-kira 3,6 meter. Didirikan juga sama teman-teman tahun 781 Masehi untuk merayakan berdirinya Pagoda Dachin. Tertulis di dalam prasasti itu, ajaran agama cahaya seperti matahari yang gemilang. Mereka memiliki kekuatan untuk melenyapkan alam gelap dan menghancurkan kejahatan selamanya. Hal ini tertulis di dalam Prasasti Sutra 2 ayat 22. Batu prasasti ini disebut juga prasasti batu Nestorian atau prasasti Xianfu. Jadi imam-imam yang datang ke sana itu memiliki paham Nestorian teman-teman ya. Kekristenan itu sudah masuk ke Cina tetapi tidak berakar sampai kemudian pada abad ke-16 seorang biarawan Jesuit yang sangat cerdas ya, dia seorang ilmuwan yang luar biasa, Matteo Ricci, itu datang kembali teman-teman ke Cina. Ya, kemudian kekristenan pada waktu itu menyebar dengan luar biasa karena Matteo Ricci. Ya, dari Matteo Ricci lah kita mengetahui bahwa sejarah Cina kuno ini ada di dalam huruf-huruf Cina. Dari mulai Kejadian 1 sampai 11. Jadi Matteo Ricci ini menerjemahkan tulisan-tulisan barat ke dalam bahasa Cina. Kemudian dia mempelajari tulisan Cina. Dan dia memperkenalkan budaya Cina ini kepada barat teman-teman. Dan Matteo Ricci ini merupakan salah satu orang yang sangat dihormati. Ya, Matteo Ricci ini orang Italia teman-teman. Ya, ini adalah orang asing yang sangat dihormati oleh bangsa Cina. Satu-satunya.
Ya, namanya ada di dalam diabadikan sama bangsa Cina ya sebagai orang asing satu-satunya yang dihormati. Kemudian kalau kita lihat lebih dekat lagi Prasasti Batu Sutra tadi teman-teman ya, di atasnya judulnya yaitu kalau kita zoom, Anda bisa lihat di situ. Itu ada tulisannya teman-teman. Ini merupakan seni yang luar biasa ya. Agama Dacin Cahaya, catatan transmisinya di seluruh Tiongkok. Kemudian yang saya beri lingkaran merah itu kalau kita lihat lebih dekat lagi, itu ada gambar kelopak bunga lotus teman-teman. Kemudian di tengah-tengahnya ada salibnya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi ya memang ada sedikit pemaduan antara pemikiran Taoisme di sini teman-teman ya. Sekarang yang menarik teman-teman, kelahiran Yesus itu ternyata juga didokumentasikan dengan baik di dalam sejarah Cina kuno. Kita lihat teman-teman, Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Di dalam sejarah kekaisaran Cina, itu setiap malam selalu ada 14 ahli perbintangan kaisar. Jadi seperti orang-orang Majus ini ya teman-teman ya. Mereka itu adalah ahli-ahli astronomi, ya, ahli-ahli perbintangan. Dan begitu juga di Cina teman-teman. Setiap malam itu selalu ada 14 ahli perbintangan kaisar yang mengamati malam. Pada waktu Yesus lahir, itu pada zaman dinasti Han. Ahli perbintangan dinasti Han itu mencatat, pada bulan kedua tahun kedua pemerintahan Jianping, ada komet yang keluar dari bintang Altair. Bintang Altair ini adalah bintang paling terang di rasi bintang Aquila. Komet ini keluar selama lebih dari 70 hari. Dipercaya bahwa komet ini keluar untuk menggantikan era lama dengan era baru. Altair, matahari, bulan, dan 5 planet itu bergerak bersama untuk memulai era baru. Permulaan tahun baru, bulan baru, dan hari baru. Penampakan komet ini tidak diragukan akan membawa perubahan. Penampakannya yang lama selama lebih kurang 70 hari, ya, ini menunjukkan bahwa ada kejadian penting. Hal ini dicatat di dalam kitab astronomi dinasti Han. Hal ini kira-kira terjadi sekitar 9 Maret sampai 6 April tahun 5 sebelum Masehi. 70 hari ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari timur terdekat ke Yerusalem. 13 bulan kemudian, di hari Jiao, bulan ketiga, tahun ketiga Kaisar Jianping, bintang terang ini ada di konstelasi Aquila. Arti kata Altair ini merupakan bintang kunci pilar langit yang merupakan korban yang sempurna. Hal ini tercatat di dalam kitab sejarah volume 27 buku astronomi. Cocok nggak sih teman-teman apa yang dicatat bangsa Cina tadi teman-teman? Ada tanda besar di langit. Dan tanda ini merupakan membawa pemisahan antara era lama dan era baru. Teman-teman sadar atau tidak sadar, kelahiran Tuhan Yesus itu memisahkan waktu teman-teman. Ya, kita ini disebut tahun Masehi atau Anno Domini, tahun Tuhan kita. Jadi tahun 2020 ya, seharusnya mungkin lebih ya karena Yesus tuh lahirnya nggak tepat tahun 0 ya. Tetapi kelahiran Yesus itu memisahkan 2 zaman teman-teman. Ya, jadi era baru, dimulainya suatu era yang baru. Rincian Alkitab tentang kelahiran Yesus itu ditemukan di dalam Injil Matius 2 ayat 1, menyatakan bahwa Yesus itu dilahirkan pada zaman Raja Herodes Agung. Nah, kalau Raja Herodes Agung itu mati kira-kira tahun 4 sebelum Masehi, jadi kita memiliki parameter, berarti harusnya Yesus dilahirkan sebelum tahun 4 sebelum Masehi, ya. Selanjutnya, setelah Yusuf dan Maria melarikan diri dari Bethlehem bersama Yesus, Herodes memerintahkan semua anak lelaki berusia 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu berusia 2 tahun ke bawah sebelum kematian Herodes.
Ini menempatkan tanggal kelahirannya antara tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Kemudian di Lukas 2 ayat 1 sampai 2 itu mencatat beberapa fakta lain untuk direnungkan. Pada masa itu, keluarlah surat keputusan dari Kaisar Agustus bahwa seluruh dunia harus didaftarkan. Ini adalah pendaftaran pertama ketika Quirinius menjadi gubernur Suriah. Kita tahu bahwa Kaisar Agustus itu memerintah dari tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Quirinius itu memerintah Suriah selama periode waktu yang sama. Dengan catatan sensus yang memasukkan Yudea itu sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Beberapa sarjana itu memperdebatkan apakah ini adalah sensus yang disebutkan oleh Lukas, tetapi tampaknya ini merupakan peristiwa yang sama. Berdasarkan perincian historis ini, waktu kelahiran Yesus yang paling mungkin di Bethlehem itu adalah antara tahun 6 sampai tahun 5 sebelum Masehi. Lukas menyebutkan perincian lain tentang kronologi waktu Yesus ketika ia memulai pelayanannya berusia sekitar 30 tahunan. Lukas 3 ayat 23. Yesus memulai pelayanannya selama masa Yohanes Pembaptis melayani di padang belantara. Dan pelayanan Yohanes itu dimulai pada tahun ke-15 masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes Antipas ya, menjadi raja wilayah Galilea. Dan saudara lelakinya Filipus raja dari wilayah Eturaya dan Trakonitis, dan Lisanias itu menjadi Raja Abilen. Selama masa jabatan imam besar Hanas dan Kayafas. Jadi pada waktu itu memang ada satu imam besar boneka gitu ya. Jadi imam besarnya ada dua teman-teman, yaitu Hanas dan Kayafas. Lukas 3 ayat 1 sampai 2. Jadi satu-satunya periode waktu yang cocok dengan semua fakta ini adalah tahun 26 sampai 29 Masehi, Yesus memulai pelayanannya. Kemudian kematian Yesus, teman-teman. Di Lukas 23 ayat 44. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Hal ini juga dicatat ya, kegelapan yang meliputi seluruh bumi itu terjadi pada zaman Olimpiade pada waktu itu, ya. Dan dicatat nih Olimpiade pada tahun 30 Masehi, teman-teman. Sejarah Cina mencatat pada hari Guihai, hari terakhir bulan itu, ada gerhana matahari. Kaisar tidak masuk ke ruang singgasana dan menunda semua kegiatan militer dan tidak mengurus urusan kerajaan sampai 5 hari. Dan Kaisar mengumumkan, sifatku yang buruk telah menyebabkan kejahatan ini, bahwa matahari dan bulan itu diselubungi gelap. Aku takut dan gemetar apa yang akan kukatakan. Semua orang yang melakukan persembahan tidak boleh mengucapkan kata kudus. Ini dicatat di dalam sejarah dinasti Han volume 1 silsilah Kaisar Guangwu tahun ke-7. Guihai ini adalah hari terakhir dari bulan ketiga di musim semi pada tahun ke-7 pemerintahan Guangwu. Hal ini terjadi kira-kira tahun, kalau dihitung 31 Masehi. Jadi antara 30 sampai 31 Masehi. Tergantung teman-teman ya, ngitungnya dari mana nih teman-teman. Ya, ada 30, ada 31. Jadi kira-kira hampir 34 tahun setelah komet itu terlihat. Musim panas bulan keempat hari Renwu, dekret kekaisaran dibacakan. Yin dan Yang, gelap dan terang, telah bertukar. Matahari dan bulan menjadi gelap. Dosa seluruh manusia sekarang ada pada satu orang. Pengampunan diberitakan sekarang untuk semua di bawah langit. Jadi ini dicatat di dalam sejarah dinasti Han volume 1 silsilah Kaisar Guangwu tahun ke-7. Gerhana yang terjadi di hari Guihai itu dikatakan manusia dari surga mati. Ini dicatat juga di dalam sejarah dinasti Han, sejarah nomor 18 Guihai. Jadi ahli perbintangan mereka tuh benar-benar luar biasa ya, bisa membaca tanda-tanda alam ini dengan tepat, teman-teman. Dan mereka mengatakan, oh ini ketika kegelapan yang luar biasa di seluruh dunia terjadi, ini dosa semua manusia ini ditimpakan pada satu orang. Dan mulai sekarang akan diberitakan pengampunan bagi semua orang yang ada di bawah kolong langit. Dan dikatakan juga manusia dari surga mati. Jadi mereka mencatat ini, teman-teman, ini tercatat ya di dalam buku sejarah mereka. Bagaimana dengan kebangkitan Yesus 3 hari kemudian, teman-teman? Pada masa pemerintahan Kaisar Guangwu, pada hari Bingyin, pada bulan keempat Jianwu, suatu pelangi melingkari matahari. Hal ini dicatat di dalam sejarah dinasti Han, sejarah nomor 18 Guihai. Jadi hal ini terjadi 3 hari setelah
kegelapan atau gerhana matahari tadi menutupi bumi. Jadi pada waktu Yesus bangkit 3 hari kemudian, itu dikatakan ada halo teman-teman. Jadi ada satu pelangi yang melingkari matahari. Ini merupakan tanda alam yang luar biasa. Kalau kita lihat pelangi ini tanda apa teman-teman? Sama seperti ketika Tuhan menghapuskan seluruh umat manusia dengan air bah. Ya, kemudian dia membuat tanda pelangi, busur pelangi, dikatakan ini adalah apa? Tanda janjiku bahwa aku tidak akan lagi menghancurkan seluruh umat manusia dengan air bah. Ya, ketika Yesus bangkit teman-teman, pelangi ini nampak lagi melingkari matahari. Ini adalah satu perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat sejarah teman-teman, pada abad ke-16, seorang penginjil misionari Jesuit teman-teman, Matteo Ricci. Ini kira-kira hidupnya tahun 1552, 1610 Masehi ya. Dia adalah ilmuwan Jesuit Italia. Dia merupakan misionari yang pertama kali menyadari pesan Alkitab di dalam huruf Cina. Jadi ini adalah satu-satunya orang asing yang namanya ditaruh di museum, dihormati oleh bangsa Cina. Jadi dia bisa mahir menulis di dalam huruf Cina klasik teman-teman. Dia mempelajari tulisan Cina klasik dan menerjemahkan di dalam bahasa Latin. Kemudian dia juga memperkenalkan budaya Cina ini kepada dunia barat. Dia menjadi penasihat kaisar dan membaptis banyak pejabat-pejabat dan bangsawan Cina. Jadi kaisar pada waktu itu sangat menghormati orang-orang Kristen ini karena mereka ini cerdas-cerdas dan terpelajar teman-teman ya. Kemudian ada satu kaisar yang terkenal namanya Kaisar Kangxi teman-teman. Kalau Anda lihat sejarah, Kaisar Kangxi ini dibaptis dan percaya Yesus adalah anak Allah. Jadi dia seorang kaisar Kristen ya. 1654-1772 Masehi. Dia adalah seorang kaisar Kristen yang percaya kepada Yesus dan bertobat oleh pelayanan seorang misionari Ferdinand Verbies. Ferdinand Verbies ini adalah seorang Jesuit juga ya, ilmuwan matematika, Jesuit yang sangat cerdas. Kemudian Kaisar Kangxi ini ingin menyebarkan agama Kristen ini kepada seluruh rakyatnya. Dia bilang ini bagus banget nih. Ya, rakyatku ini harus jadi Kristen katanya. Jadi dia membuka pintu tanah Tiongkok, tanah Cina agar misionari-misionari ini boleh masuk dan menyebarkan agamanya di Cina pada waktu itu. Tetapi ketika Ferdinand Verbies ini ya, mereka meminta izin kepada Paus di Roma ya, Paus Clement XI ini melarang penyembahan terhadap leluhur. Jadi pada waktu itu bangsa Cina masih mempraktekkan yang namanya, Anda tahu kan ya, sampai sekarang juga masih ya. Jadi berdoa kepada leluhur, mendoakan leluhur-leluhur mereka. Nah, meskipun Kaisar Kangxi itu menjelaskan bahwa ini hanya merupakan penghormatan dan bukan penyembahan berhala atau penyembahan kepada roh nenek moyang. Sehingga terjadi ketidaksepakatan antara mereka. Jadi Paus Clement XI pada waktu itu benar-benar keras. Jadi dia mengatakan kalau kita mau menyebarkan agama Kristen ke seluruh daratan Cina, berarti kamu harus menghentikan tradisi berdoa kepada nenek moyang, berdoa kepada leluhur. Nah, Kaisar Kangxi ini terjadi kehebohan teman-teman ya, karena pada waktu itu masyarakat mengatakan ini sudah tradisi kita. Jadi memang kalau kita memasukkan tradisi baru itu harus pelan-pelan teman-teman ya, nggak boleh dipaksa seperti itu. Nah, ini yang akhirnya menjadi bentrok teman-teman. Ya, akhirnya Kaisar Kangxi ini melarang pemberitaan Injil di Cina supaya tidak menimbulkan kerusuhan pada waktu itu. Nah, sehingga ini sayang sekali ya, kita belajar dari sejarah teman-teman ya, bahwa ketika kita benar-benar bersikeras ya, ini memang ada garis-garis orang Kristen yang memang harus strict ya teman-teman ya, keras sekali ya, strict ini harus Kristen benar-benar nggak boleh ini, yang lain-lain tradisi ini harus dihilangkan dan sebagainya. Tetapi ini harus pelan-pelan teman-teman ya, harus pelan-pelan karena manusia itu tidak bisa sekaligus berubah, itu nggak bisa teman-teman, ada proses, ada tahapannya. Nah, kita belajar dari sejarah. Sayang sekali kalau pada waktu itu Paus Clement XI ini bisa sedikit bertoleransi teman-teman ya, pelan-pelan ya, kemungkinan sekarang ini Cina menjadi negara Kristen yang luar biasa. Sekarang ini kira-kira 300 juta ya, 30% lah ya, 25-30% bangsa Cina yang sudah percaya kepada Yesus. Dan kita terus berdoa teman-teman, Cina akan menjadi negara Kristen nomor 1 di dunia ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video ke-21. Anda boleh download dan sharingkan video ini bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Saya harap bisa menjadi berkat dan kita harus banyak belajar ya. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi firman-Ku tinggal tetap. Marilah kita membawa kabar baik Injil ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.